Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, atas berkat, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bertemu, bertatap muka, bertatap layar, bersilaturahmi dalam rangka perkuliahan secara daring. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kuliah kembali dan semoga Anda selalu sehat selalu ya, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada virus corona yang sedang merebak di daerah kita saat ini. Meskipun sudah sekian lama tidak melaksanakan perkuliahan secara luring, namun harapan saya kita tetap sehat, tetap semangat. Hidup mahasiswa. Oke. Semoga rekan-rekan mahasiswa masih mengingat materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep belajar, pembelajaran ya. Terus unsur-unsur atau aspek-aspek yang mempengaruhi dari kegiatan belajar tersebut. Nah, semoga Anda masih ingat ya terkait konsep belajar. Ya, seperti yang kita ketahui, belajar itu apa yang kita pelajari sekarang ini yaitu belajar, yaitu belajar itu adalah perubahan perilaku ya, yang disadari, yang berdasarkan dari pengaruh dari lingkungan ya, lingkungan belajar pada umumnya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita tidak membahas materi yang sebelumnya. Mungkin beberapa dari materi tersebut masih diingat ya, semoga ya, dan beberapa mungkin sudah lupa ya, seperti itu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi kita akan membahas materi pada hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar IPS ya, konsep dasar IPS, hakikat IPS dan tujuan IPS itu sendiri. Nah, ini kebetulan ada kesalahan ketik tadi, jadi diperbaiki terlebih dahulu. Nah, mungkin istilah IPS sendiri sangat tidak asing ya, sangat tidak asing bagi kalian, khususnya kita yang pernah melaksanakan sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, jadi ini merupakan satu hal yang memang sering kita dengar. IPS itu apa sih ya? Terus hakikat IPS itu apa? Dan tujuan IPS, pendidikan IPS itu apa? Ya, sangat familiar sekali IPS tersebut. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, karena itu familiar juga, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dicerna, dapat dipahami dengan mudah agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari nanti. Oke, karena ini sudah familiar, jadi kita langsung bahas saja inti-inti dari yang kita pelajari pada hari ini. Nah, pada pelajaran hari ini, tujuan akhirnya yaitu harapannya mahasiswa nanti bisa menjelaskan konsep dasar IPS, terus mampu menjelaskan hakikat IPS, dan yang terakhir mampu menjelaskan tujuan pendidikan IPS atau PIPS. Oke, kita berbicara terlebih dahulu tentang hakikat IPS. Sebenarnya kalau kita melihat, nah, kita berbicara masa lampau tadi ya, berbicara pada masa lalu, mungkin sangat sering kita berbicara tentang ilmu pengetahuan sosial. Namun sangat jarang kita mendengar istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, istilah ini memang sering digunakan secara overlapping, artinya kadang tumpang tindih, kadang istilah ini yang digunakan pada mata pelajaran itu adalah ilmu pengetahuan sosial, namun tidak jarang juga pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu dijadikan suatu istilah juga. Cuman
yang sering kita dengar itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau kita bicara secara historis sebenarnya sangat panjang kalau kita membahas tentang ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Namun kita bicarakan secara singkat dan semoga cukup padat dan dapat dicerna oleh kita semua. Ya, oke. Ilmu pengetahuan sosial itu sendiri dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dan tepatnya tahun 1975 itu dijadikan salah satu mata pelajaran dan dimasukkan pada kurikulum nasional pada saat itu. Nah, kalau kita bicara sejarah, 1975 itu masih orde baru ya, masih pemerintahan Soeharto bukan Soekarno ya. Nah, itu sudah dikenal tahun 1975. Terus untuk konten-konten atau materi-materi atau disiplin ilmu dari IPS itu sendiri. Nah, di sini ada sejarah, ada geografi, ada ekonomi pada saat itu. Jadi IPS itu mengcover mata pelajaran atau muatan-muatan yang dibahas pada membahas tentang sejarah, geografi, dan ekonomi. Oke, selanjutnya, nah ada istilah IPA dan IPS ya. Nah, menurut Profesor Sumantri, salah satu tokoh ilmu sosial, nah beliau menegaskan bahwa IPS itu sebagai penegasan yang membedakan disiplin ilmu lainnya pada tingkat universitas. Nah, menurut beliau, mengapa IPS itu perlu ditegaskan? Karena kalau kita berbicara di tingkat universitas atau perguruan tinggi, sebenarnya sangat banyak muatan-muatan atau disiplin-disiplin ilmu yang memang kadang tumpang tindih bahkan berdiri sendiri. Nah, kalau kita berbicara IPA atau IPS, IPA saja terlebih dahulu. IPA ini kan merupakan salah satu rumpun ilmu pengetahuan sosial atau disiplin ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam IPA sendiri itu mengcover beberapa disiplin ilmu ya. Salah satunya ada matematika, ada IPA, ada biologi, ada fisika, ada kimia dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu naungan dari IPA. Maka dari itu di perguruan tinggi ada istilahnya fakultas MIPA. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya IPA itu sendiri banyak mengcover beberapa ilmu pengetahuan alam. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Terus untuk IPS itu sendiri tadi banyak menaungi beberapa disiplin ilmu. Salah satunya beberapa diantaranya itu ada geografi, ya ada sejarah, ada ekonomi, ada antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial yang lain sangat banyak. Nah, jadi menurut beliau, menurut Profesor Sumantri, itu tujuannya penegasan IPS ini agar bisa membedakan disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lain ya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang definisi-definisi yang dibuat oleh para ahli. Dan di sini kalau kita lihat ada IPS garis miring Social Studies. Nah, kalau kita berbicara ada istilah Social Studies di sini, ini merupakan padanan dari istilah IPS. Nah, kalau kita lihat di sini Social Studies ini adalah pendidikan sosial ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara definisi tadi, kita baca dulu ya definisi yang dibuat oleh Barr et al. The social studies is an integration of experience and knowledge concerning human relation for the purpose of citizen education. Nah, kalau kita maknai secara bebas, ilmu sosial itu sendiri adalah integrasi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan manusia ya. Human itu manusia, hubungan manusia dengan masyarakat ya, seperti itu. Jadi
salah satu ilmu sosial yang membahas tentang manusia dan kehidupan bermasyarakat. Itu menurut Bar, kalau kita terjemahkan secara bebas. Terus lagi menurut Sumantri 2001, beliau mengatakan bahwa pendidikan IPS atau PIPS tadi adalah seleksi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, itu. Oke, ini diralat. Ini ketukar ini istilah ini ya. Istilahnya harusnya seleksi ini perguruan tinggi, sedangkan untuk penyederhanaan ini digunakan untuk perguruan pendidikan ya. Nah, kata kunci di sini seleksi ini harusnya di perguruan tinggi. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Terus untuk definisi yang kedua, pendidikan IPS itu adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk tujuan pendidikan. Nah, kalau kita maknai tadi untuk seleksi disiplin ilmu sosial di sini dimaksudkan itu untuk kebutuhan perguruan tinggi. Jadi pada perguruan tinggi itu berbicara IPS itu dikatakan adalah disiplin seleksi dari ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu-ilmu sosial itu disaring terus dipelajari di perguruan tinggi ya, dan disajikan secara ilmiah. Nah, seperti itu. Terus sedangkan pendidikan IPS, nah sama ternyata pendidikan IPS juga, namun dalam konteks pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kata kuncinya kalau di definisi yang kedua ini adalah penyederhanaan atau adaptasi dari ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau bicara adaptasi ilmu sosial tadi, ilmu sosial, jadi kalau kita berbicara pada slide sebelumnya tadi ada geografi, ekonomi, sejarah, itu disederhanakan, terus diintegrasikan dalam pendidikan IPS itu sendiri, terus dibelajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi penyederhanaan dari konten-konten atau ilmu-ilmu sosial seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa istilah yang digunakan. Nah, ini pada bagian ini PIPS, pendidikan ilmu sosial. Nah, di sini sejajar dengan IPA seperti yang kita bahas tadi. Sejajar maksudnya itu di sini IPS itu sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki rompon-rompon ilmu di bawahnya lagi, atau terdapat rompon-rompon ilmu sosial. Nah, kalau kita lihat di sini ada IPS itu sendiri merupakan integrasi ilmu-ilmu sosial. Nah, diantaranya tadi seperti yang saya sebutkan tadi bisa dilihat sendiri. Terus untuk istilah IPS itu di luar negeri ya, pada khususnya itu biasanya ada menggunakan istilah social studies, social education, social studies education, social science education, citizen education, social of studies and environment. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 istilah yang digunakan sebagai padanan kata atau padanan istilah dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang sering digunakan. Nah, ternyata citizen education di sini bukan pendidikan kewarganegaraan, tapi dikatakan ilmu sosial juga. Nah, pada slide sebelumnya kan, nah ini menurut Bar, citizen education ini ya kaitannya tadi ya ilmu sosial tadi ya, seperti itu. Terus lagi, sedangkan di sini ini ilmu-ilmu sosial juga tapi bukan ranah pendidikan. Ini ada antropologi, sosiologi, geografi, sejarah, ilmu ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Ini merupakan contoh ilmu-ilmu sosial. Sedangkan ini pendidikan sosial juga sama padanan dari pendidikan ilmu sosial
atau ilmu pengetahuan sosial ya, namun digunakan di luar negeri ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan tujuan IPS itu sendiri, tadi kita membahas definisi IPS, terus sekarang kita berbicara tujuan. Nah, tujuan IPS itu sendiri ya sangatlah simpel, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa atau peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka untuk mendapati pengetahuan yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tujuan IPS itu sendiri, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, jadi dalam konteks ini yang namanya kegiatan pendidikan ya, khususnya pada pengetahuan pada pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau pada IPS itu sendiri, tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan siswa atau kognitif ya. Terus psikomotor atau keterampilan dan nilai. Nah, nilai di sini bisa dikatakan sikap melalui partisi aktif dalam masyarakat demokratis. Nah, dalam konteks pembelajaran sendiri pada khususnya siswa itu harus aktif ya. Apalagi kalau kita berbicara pada pembelajaran kurikulum 2013, maka setiap siswa itu harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dirancang kegiatan pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik, salah satunya pendekatan saintifik atau pendekatan student center learning ya. Tujuannya tadi agar siswa itu berperan dalam masyarakat belajar. Nah, masyarakat belajar itu siswa sebagai pembelajar dan lingkungan itu lingkungan sekolah atau lingkungan belajar, seperti itu. Oke, kesimpulannya jadi kalau kita berbicara IPS itu adalah IPS secara historis adalah salah satu mata pelajaran yang diterapkan pada kurikulum nasional khususnya pada tahun 1975. Nah, dalam berkembangnya waktu, istilah IPS itu sendiri digunakan dalam berbagai tingkatan. Ya, pada tingkatan SD, SMP, SMA itu merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial. Ya, sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi sendiri itu IPS itu adalah salah satu disiplin ilmu ya, seleksi dari berbagai disiplin ilmu terus dipelajari lagi di perguruan tinggi, seperti itu. Adapun tujuan IPS itu sendiri yaitu definisi ya. Adapun padanan dari IPS itu sendiri sangat banyak, tidak terbatas ya. Salah satu padanan istilah IPS itu sendiri di luar negeri yaitu social education, social studies, ya citizen education dan lain-lain seperti itu. Jadi sangatlah banyak. Dan tujuannya tadi seperti yang kita bahas tadi, untuk memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengembangkan potensinya. Potensi itu ada 3, paling sedikitnya ada 3, potensi di bidang pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap, seperti itu. Oke, terima kasih dulu telah berpartisipasi mengikuti perkuliahan pada hari ini. Thanks for watch. Have a nice day. Tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Tetap jaga jarak ya. Oke, sama-sama kita berdoa semoga pandemi di negara kita pada khususnya dan pandemi COVID-19 di dunia ini pada umumnya cepat berakhir. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengingat Tuhan, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.